Tuhan memberkati kita semua, dan hari ini kembali kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kami undang kita semua bangkit berdiri, kita pegang dada kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita aminkan. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, kita sangat bersuka cita hari ini. Amin. Haleluya. Siapa yang bersuka cita hari ini? Haleluya. Senyum dong kalau bersuka cita. Gak ada yang senyum. Ampunlah. Ayo kita senyum semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, anak Tuhan harus bersuka cita, karena sukacita karena Tuhan adalah perlindungan kita. Tolong sound. Ya. Puji Tuhan. Ya, kayak pesawat lewat ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, itulah teknologi, kadang bisa rusak, kadang bisa bagus. Puji Tuhan. Tetapi kita yang di dalam Tuhan tidak boleh rusak. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sangat bersuka cita. Saya sangat bersuka cita pada hari ini, karena kita sudah melewatkan 3 malam di dalam penyusulan Roh Kudus, 10 malam. Kita sudah melewatkan 3 malam dengan sangat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kalau pada malam pertama itu yang datang sekitar 50 ya. Tetapi malam kedua dan ketiga itu naik ya, sekitar 60 ke 70 orang. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Tetapi bukan jumlahnya yang membuat saya sukacita, tetapi api Roh Kudus sudah mulai membakar. Amin. Haleluya. Di malam kedua, di malam ketiga, ada orang-orang yang baru kepenuhan Roh Kudus saya lihat. Ada orang yang sudah mulai kegerakan, ada orang yang sudah lama penuh dengan Roh Kudus. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu jemaat Tuhan, pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di sidang jemaat Tuhan di GPD Pemenang ini terus berjalan semakin dahsyat. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan di malam pertama di dalam doa 10 malam ya, kita canangkan sebagai awal dari kebangunan rohani di sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kalau 10 malam, kemudian nanti minggu depan kita merayakan hari Pentakosta ya, dan bulan 7 kita adakan 1 kali KKR, bulan 8 kita adakan 1 kali KKR, bulan 9 kita adakan 1 kali KKR, di bulan 10 kita adakan 1 kali KKR di tempat ini. Ada 4 KKR yang akan kita adakan di tempat ini. Dan itu semua tujuannya adalah supaya Roh Kudus kita beri keleluasan seluas-luasnya untuk bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Karena firman Tuhan yang kita dengar beberapa minggu yang lalu mengatakan bahwa kalau kita mau ada kebangunan rohani di tempat ini, di sidang jemaat Tuhan di GPD Pemenang, maka masing-masing kita harus merasakan kebangunan rohani itu. Haleluya. Roh Kudus harus menggerakkan kita lebih dulu, baru gereja ini bergerak. Amin. Haleluya. Dan kalau di loteng Yerusalem ada 120 orang. Ya, ada 120 orang, tidak banyak. Yang setia menunggu janji Allah akan kecurahan Roh Kudus itu.
Dan pada saat mereka menerima kecurahan Roh Kudus itu, 120 ini menyebar, mengadakan mujizat-mujizat, mengadakan tanda heran, memberitakan Injil dengan berani, dan akhirnya Injil tersebar begitu dahsyat. Kita ingin hal yang sama terjadi di sidang jemaat di GPDI Pemenang ini. Haleluya, karena kita tidak mau sidang jemaat GPDI Pemenang menjadi gereja yang ada ibadah tetapi tidak punya roh ibadahnya. Kita tidak ingin gereja ini menjadi gereja yang mati. Kita tidak ingin gereja ini menjadi gereja yang tidak punya kuasa, yang suam-suam kuku. Kita tidak ingin hal tersebut. Kita tidak ingin hal tersebut. Haleluya. Tetapi untuk itu masing-masing kita harus memiliki, harus mengalami kebangunan rohani masing-masing kita. Haleluya. Dan inilah yang kita kerjakan selama dari malam pertama kemarin sampai bulan 10 nanti. Kita mau mendengar firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya mau kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Katakan haleluya. Haleluya. Sebelum kita lanjutkan, saya minta ada satu orang yang tergerak hatinya untuk membawakan minum kepada saya, karena saya haus sekali. Boleh? Haleluya. Puji Tuhan. Kembali ke ayat 35 tolong. Di dalam ayat 35 kita melihat bahwa pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Marilah kita bertolak ke seberang. Sesudah Yesus dan murid-murid mengadakan KKR yang dihadiri begitu banyak orang, ada mujizat-mujizat yang dilakukan, ada kebangunan rohani yang diberitakan, dan mereka setelah itu pada waktu hari sudah sore, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita bertolak ke seberang." Mari kita bertolak ke seberang. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan kita melihat bahwa murid-muridnya taat. Haleluya. Murid-muridnya apa? Taat. Yesus suruh masuk ke dalam perahu, mereka masuk ke dalam perahu walaupun mereka tidak tahu apa yang akan dihadapi di tengah danau. Yesus suruh mereka bertolak ke seberang. Mereka bertolak ke seberang walaupun mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang sedang menunggu mereka di seberang. Tapi kalau Yesus suruh itu, ya itulah mereka kerjakan. Ada ketaatan.
Haleluya, ada ketaatan. Ini yang sering hilang di tengah-tengah orang Kristen pada masa-masa ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini yang sering hilang di kehidupan jemaat Tuhan, di sidang jemaat, di tempat ini, di tempat lain, di gereja-gereja lain. Sudah mulai berkurang umat Tuhan yang taat. Dikatakan taat pada saat disuruh A, lakukan A tanpa bertanya kenapa saya harus lakukan A. Disuruh B, lakukan B tanpa harus bertanya. Jelaskan dulu ke saya, masuk akal saya enggak saya harus lakukan B, baru saya lakukan. Tidak. Taat itu adalah apa kata Tuhan, kerjakan. Haleluya. Apa kata Tuhan, kerjakan. Sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada begitu banyak orang-orang Kristen orang-orang Kristen yang mungkin merasa dirinya pintar. Sehingga setiap firman itu harus masuk ke akalnya, baru dia mau kerjakan. Saya sudah katakan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus masuk ke akal saya tidak akan mau menyembah dia. Karena kalau masuk ke akal saya, berarti dia tidak lebih besar dari hidup saya. Tetapi murid-murid memilih untuk taat. Memilih untuk taat. Haleluya. Sekali lagi kami katakan, murid-murid memilih untuk taat. Karena mereka tahu pada saat mereka taat, mereka akan menerima janji-janji Tuhan itu. Jangan ngerti dulu. Firman Tuhan di dalam Amsal mengatakan ketaatan kita lakukan lebih dulu, baru itu bisa kita mengerti. Begitu juga dengan firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Taat, baru ada berkat. Haleluya. Taat, baru mengerti kehendak Tuhan. Taat, baru ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Haleluya. Ada orang yang mengancam Tuhan. Tuhan berikan aku ini dulu baru aku taat. Terbalik Bapak Ibu jemaat Tuhan. Emangnya Tuhan yang butuh kita? Kita kok yang butuh Tuhan? Bukan Tuhan yang butuh kita. Kalau kita mau terjadi kebangunan rohani di tempat ini, masing-masing kita harus hidup taat kepada Tuhan. Haleluya. Taat dengan benar-benar taat. Bukan taat kalau sudah mengerti. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti isi Alkitab ini? Hanya orang yang sok pintar yang mengatakan bahwa dia bisa mengerti isi Alkitab ini, bahwa dia mengerti pekerjaan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti dengan pikiran kita, dengan akal kita, bagaimana terciptanya matahari, bulan, dan bumi? Kita belum bicara bintang-bintang lain, hanya matahari, bulan, dan bumi. Ada yang mengerti? Saya tidak bisa mengerti. Dari mana terciptanya? Ada ilmuwan yang mengatakan mungkin karena dia bingung, maka dia bilang, oh itu hasil ledakan besar, Big Bang. Taruhlah itu benar, terus ledakan itu berasal dari mana? Terus kita tercipta dari mana manusia? Kenapa di bulan tidak ada manusia? Kenapa di matahari tidak ada manusia? Kenapa di planet-planet lain tidak ada manusia? Kenapa harus ada di bumi manusia? Bisakah kita pikirkan itu masuk ke dalam pikiran kita, akal logika kita? Tidak bisa.
Kalau pekerjaan Tuhan saja tidak bisa masuk ke akal pikiran kita, bagaimana Tuhan pencipta semuanya itu bisa masuk ke dalam pikiran kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Bagaimana firman ini bisa kita pahami dengan logika kita? Apalagi di dalam bagian-bagian firman Tuhan jelas dikatakan ada beberapa hal yang menjadi rahasia Tuhan. Saya pernah ketemu dengan orang, ya, mungkin dia merasa pintar, sehingga dia berusaha menjelaskan rahasia Tuhan. Dia berusaha menjelaskan tahun berapa kira-kira antikris datang. Padahal firman berkata masalah waktu itu rahasia Tuhan. Ya, ada pendeta Sibuea dulu di Pasar Minggu Jakarta mengatakan bahwa tahun sekian bulan sekian ada pengangkatan katanya. Maka dia ajak jemaatnya untuk berkumpul di Pasar Minggu, berdoa di tengah pasar, dan akhirnya memang mereka diangkat, tapi yang angkat itu Satpol PP, bukan Tuhan. Karena dianggap mengganggu ketertiban. Dan ternyata dari waktu itu sampai sekarang belum terjadi pengangkatan. Masalah waktu itu rahasia Tuhan. Ada banyak rahasia Tuhan. Itu kenapa kita hanya bisa taat kepada Tuhan. Katakan haleluya. Hanya bisa taat karena taatlah maka kita bisa mengerti, karena taatlah maka berkat Tuhan itu datang, karena taatlah maka mujizat dan keajaiban yang menakjubkan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Taat. Haleluya. Taat. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Mereka membawa Yesus. Haleluya. Siapa di sini yang membawa Yesus dalam hidupnya? Angkat tangan. Pertanyaannya, Yesus yang seperti apakah yang engkau bawa? Kenapa gereja sekarang banyak yang mati? Tidak ada kuasa. Kenapa gereja sekarang banyak yang suam-suam kuku? Kenapa orang Kristen sekarang banyak hidup setengah di dalam Tuhan, setengah di luar Tuhan? Karena banyak gereja sekarang membawa Yesus, menerima Yesus seperti yang mereka inginkan. Bukan membawa dan menerima Yesus seutuhnya sesuai dengan Alkitab ini. Ada banyak orang sekarang menerima Yesus, tetapi Yesus yang dia terima itu Yesus yang sesuai dengan keinginannya. Yesus yang sesuai dengan keinginannya. Kalau kita lihat, siapa di sini yang ada bawa gambar Yesus? Ada? 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 Enggak ada. Siapa yang di rumahnya ada salib yang ada Yesusnya tersalib? Ganteng enggak Yesusnya? Ganteng enggak? Sementara di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa wajah Yesus itu sudah tidak berbentuk lagi. Penuh lumuran darah. Tidak berbentuk lagi. Tetapi patung Yesus sekarang, wih gantengnya minta ampun di kayu salib. Entah gambar siapa itu. Mereka menerima Yesus. Yang mereka mau terima adalah Yesus yang sesuai dengan keinginan mereka. Bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab ini.
Kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Saya mau kita baca bersama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yuk kita baca ayat 56 bersama-sama sekali lagi. 1, 2, ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Katakan haleluya. Haleluya. Kita baru tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita apabila kita makan daging Kristus dan kita minum darah Kristus. Berarti Yesus nyuruh kita jadi kanibal dong. Makan daging manusia dong. Minum darah manusia dong. Enggak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang Tuhan maksudkan di sini adalah terima Yesus. Kalau mau terima Yesus seutuhnya sesuai dengan Alkitab ini, atau jangan terima sama sekali. Kalau kita mau hidup di dalam Kristus, kalau kita mau tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, maka kita harus menerima Yesus Kristus seutuhnya. Jangan sebagian-sebagian. Jangan yang suka-suka kita saja. Haleluya. Oh, Yesus yang mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia, itu saya suka, saya mau. Tapi Yesus yang marah-marah di halaman bait suci Allah, yang menjungkir balikan meja-meja perdagangan di halaman bait suci Allah, saya tidak mau Yesus yang itu. Yesus yang mengatakan, berilah maka kamu akan diberi satu takaran yang digoncangkan, yang dipadatkan sampai tumpah. Itu Yesus, aku mau yang Yesus seperti itu. Tapi Yesus yang mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini bukan untuk membawa damai, tetapi untuk membawa pedang. Yesus yang itu aku gak mau. Yesus yang mengatakan kalau orang bercerai, pasangan cerainya masih hidup, dan orang ini mau menikah lagi, maka itu adalah perzinahan, gak boleh. Yesus yang itu aku gak mau. Karena ada beberapa minggu yang lalu masih datang kepada kami, meminta dinikahkan, diberkati di sini. Padahal laki-lakinya sudah punya istri, dia tinggalkan istrinya, dan perempuannya sudah punya suami, dia tinggalkan suaminya. Yesus yang kayak gitu aku gak mau. Ada banyak orang memilih-milih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus itu bukan menu prasmanan. Tahu menu prasmanan? Kalau kita ke pesta ada prasmanan ya. Ada macam-macam makanan. Yang ini aku suka, aku ambil agak banyak. Yang ini aku suka sih, tapi asam urat, gak boleh lah. Yang ini kurang suka, dikit aja lah boleh. Bukan, untuk Yesus kita tidak bisa pilih-pilih. Katakan haleluya. Terima seutuhnya atau tidak sama sekali. Siapa di sini yang mau hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam dia? Angkat tangan. Terima Yesus sepenuhnya. Taat kepada Yesus sepenuhnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima Yesus seutuhnya
sesuai dengan Alkitab ini dan taat. Taat tanpa syarat. Haleluya. Taat tanpa syarat. Ayat 57. Ayat berikutnya yang tadi. Ayat 37. Ayat 37 Markus 4 tadi. Ya, Markus 4 ayat 37. Saya akan bacakan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada saat kita memilih untuk taat tanpa syarat, pada saat kita menerima Yesus seutuhnya sesuai dengan Alkitab ini, maka iblis tidak senang, dia akan menyerangmu. Oktober November 2023 Bapak kita gembala sebelum ini masih hidup. Di dalam doa kami, Tuhan berbicara kepada kami supaya kami full time meninggalkan bisnis kami dan sepenuhnya ada di dalam pelayanan. Dan kemudian Tuhan menuntun kami kepada satu ayat yang berkata, pemberita Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Dan kami memilih taat tanpa syarat. Kemudian di Januari 2024, Bapak kita gembala sebelum ini meninggal dunia, dipanggil Tuhan, dan kami ditahbiskan menjadi gembala di tempat ini. 2 bulan pertama setelah kami ditahbiskan, ya bulan 2, bulan 3, kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah menerima, karena itu yang Tuhan perintahkan. Kami sudah full time, karena itu yang Tuhan perintahkan. Kami taat Tuhan. Tetapi jangan izinkan kami menjadi gembala di gereja yang mati. Jangan izinkan kami menjadi gembala di gereja yang tidak punya kuasa Tuhan. Kami dengan Tuhan punya perjanjian bahwa selama kami menjadi gembala di sini, maka sidang jemaat Tuhan di GPD Pemenang akan Tuhan hidupkan. Haleluya. Haleluya. Kuasa itu akan Tuhan curahkan di tempat ini. Karena kalau Tuhan tidak janji itu, saya pun tidak mau menerima penggembalaan di tempat ini. Untuk apa menjadi gembala di gereja yang sudah mati, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Untuk apa menjadi gembala di gereja yang tidak ada kuasa? Itu kenapa di 2 bulan pertama sejak kami ditahbiskan menjadi gembala di tempat ini, kami berdoa, kami memiliki perjanjian dengan Allah. Dan di bulan ketiganya, bulan 4 mulai ya, tahun lalu, kami mulai diserang oleh iblis. Iblis memakai orang-orang, beberapa orang, untuk menyerang kami, menyerang saya dan istri, membunuh karakter kami, memfitnah kami, memutarbalikkan fakta tentang kami, meng-WA sebagian besar daripada jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka malah bergerilya untuk mendapatkan nomor-nomor WA dari jemaat Tuhan di tempat ini.
Dahsyat serangan iblis itu. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Tetapi apa yang jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan? Justru di saat itulah, justru dimulai di bulan 4 itulah, mujizat mulai terjadi di tempat ini. Katakan haleluya. Setiap kali saya mengingat itu, saya meneteskan air mata. Karena saya takjub dengan Allah yang kita sembah. Karena saya takjub dengan kasih setia Tuhan terhadap janjinya. Haleluya. Haleluya. Dari mulai bulan 4 tahun lalu sampai kemarin, Tuhan tetap mengerjakan mujizat demi mujizat demi mujizat di tempat ini. Karena Tuhan memegang perjanjiannya kepada kita. Tuhan sudah janji akan menghidupkan sidang jemaat Tuhan di tempat ini, akan mencurahkan kuasanya di tempat ini, dan Tuhan tepati karena kami memilih untuk taat tanpa syarat. Ada yang mau Tuhan kerjakan mujizat dalam hidupnya pada saat ini? Angkat tangan. Taat tanpa syarat. Taat tanpa syarat. Haleluya. Haleluya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dengan kata lain, perahu itu sudah mau tenggelam. Bagaimana dengan perahumu Bapak Ibu jemaat Tuhan? Bagaimana keadaan perahumu Bapak Ibu jemaat Tuhan? Pada saat kita di dalam perahu kita, tentu ada orang-orang lain di dalamnya. Betul apa betul? Ada lingkungan kita. Ada teman mungkin, ada yang menamakan dirinya sahabat mungkin, tetapi selidik orang-orang yang ada di dalam perahumu. Karena gelombang itu pasti datang. Dan pada saat air mulai masuk ke dalam perahumu, engkau mungkin akan menimbanya keluar dari perahumu. Tetapi justru orang-orang di dalam perahumu sibuk membuat lubang di perahumu. Seolah-olah mereka satu tujuan dengan kita, tetapi mereka membolongi perahu kita. Mereka menenggelamkan kita. Itu kenapa kami katakan beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, periksa lingkunganmu. Haleluya. Haleluya. Kalau ada orang yang mengajakmu bergabung di grup WA yang toksik, yang beracun, yang isinya cuman menjelekkan sana, menjelekkan sini, keluar dari grup WA tersebut. Kalau ada orang yang mengatakan teman kepadamu dan dia mengajak engkau untuk berkumpul kongko-kongko, dan yang diomongin cuman gosip sana, gosip sini, cuman hal-hal negatif, cuman kejelekan sana, kejelekan sini, segera cabut dari lingkungan itu. Jangan segan-segan terhadap orang-orang seperti itu untuk mengatakan selamat tinggal, karena mereka juga tidak segan-segan membolongi perahumu. Karena mereka juga tidak segan-segan menghancurkan imanmu. Karena mereka juga tidak segan-segan
menghancurkan hidupmu. Haleluya. Haleluya. Perhatikan orang-orang yang ada di perahumu. Karena gelombang itu pasti datang. Dan pada saat gelombang datang, keluarkan orang-orang yang membolongi perahumu. Haleluya. Haleluya. Ada orang yang pernah berkata kepada kami, ya saya suruh dia untuk keluar dari lingkungan toksik tersebut. Yang dia katakan apa? Ih, nggak enak sama si anu sana, Pak. Nanti apa kata orang, Pak? Mana lebih kita pentingkan? Berkenan kepada manusia kah? Atau berkenan kepada Tuhan kah? Karena pada saat hidupmu semakin terperosok dalam, orang-orang tersebut hanya menambah bebanmu. Karena orang-orang tersebut juga akan menggosipkanmu kepada yang lain, akan menjelekkanmu kepada yang lain, dan engkau akan semakin terperosok. Perhatikan orang-orang yang ada di dalam perahumu. Haleluya. Haleluya. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Sesudah gelombang semakin besar, sesudah perahu mau tenggelam, baru murid-murid ingat Yesus. Bukankah orang Kristen banyak seperti itu? Baru ingat ke gereja, kalau hidupnya udah kejepit banget. Sebelumnya nggak ingat. Baru ingat berdoa, kalau kira-kira hidupnya sudah tegencet banget. Sebelumnya nggak ingat berdoa. Betul apa betul? Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Yang sekarang tidak peduli dengan doa, tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan Alkitab. Tetapi pada saat hidupnya mulai semakin tergencet oleh masalah, baru ingat Tuhan. Baru janji, aku mau taat Tuhan kalau engkau tolong saya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan, hidupku kayak gini. Ada gak sih kau Tuhan? Jangan-jangan Tuhan gak ada. Murid-murid berteriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Hati-hati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tidak mungkin Yesus tidak tahu apa masalah kita. Haleluya. Bahkan sehelai rambut pun jatuh dari kepala kita, Yesus tahu. Bahkan burung-burung di udara pun Yesus pelihara. Masakan kita Tuhan tidak peliharakan? Ayat 39. Ia pun bangun, perhatikan baik-baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Katakan amin. Angin dan ombak besar di danau itu dua hal yang berbeda. Tetapi anginlah yang menyebabkan ombak. Betul apa betul?
Kalau anginnya besar, maka ombaknya jadi besar. Kalau anginnya tidak ada, maka ombaknya pun tidak ada. Dan perhatikan baik-baik, apa yang dihardik oleh Yesus? Apa yang dihardik oleh Yesus? Angin, bukan danaunya. Yesus menghardik, Yesus membentak, penyebabnya, bukan akibatnya. Berapa kali kita sering membentak anak kita? Berapa kali kita sering membentak pasangan hidup kita? Padahal mereka hanya korban dari angin. Korban dari roh jahat. Korban dari roh iblis. Seharusnya yang engkau bentak, yang engkau hardik, yang engkau usir adalah roh jahatnya, bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anak-anakmu. Yesus tidak menghardik danau itu, dia berbicara kepada danau itu, tetapi untuk angin dia hardik. Jadi kalau anak-anakmu bandel, Bapak Ibu jemaat Tuhan, hidup di luar Tuhan, mungkin ada yang narkoba, mungkin ada yang terjerat kepada judi, itu karena roh setan, roh jahat, roh iblisnya yang engkau hardik, tetapi berbicaralah kepada anakmu. Tapi jangan ya di depan anak kita gini-giniin kepalanya, keluar iblis yang menyebabkan judi, keluar iblis yang menyebabkan narkoba. Jangan ya, itu namanya menyakiti hati si anak, nggak ada guna juga. Masuk ke kamarmu, berdoa dan hardik roh jahat itu yang merusak anakmu. Tetapi kemudian sesudah itu datangi anakmu, berbicaralah kepada anakmu, tenang nak. Tenang anakku, Tuhan ada. Tenang anakku, aku bapakmu, aku mamamu menerimamu kok dengan kasih Kristus. Roh iblisnya kita sudah usir nakku dalam nama Yesus. Berbicara kepada anakmu, tetapi untuk roh jahat yang merusak dia, hardik roh jahat itu di dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin, katakan haleluya. Jangan anak yang kita hardik, jangan istri yang kita hardik, jangan suamimu yang engkau hardik, tetapi roh jahat yang menyebabkan dia rusak itu hardik. Tetapi bicaralah kepada suamimu, bicaralah kepada istrimu, bicaralah kepada anakmu dengan penuh kasih. Katakan, Tuhan mengasihimu nakku, Tuhan mengasihimu istriku, Tuhan mengasihimu suamiku. Tenanglah. Haleluya, haleluya. Jangan salah hardik. Pada saat engkau menghardik anakmu, roh iblis itu semakin ketawa. Kenapa? Karena dia akan memanaskan hati anakmu lebih lagi untuk membencimu dan lari dari rumah. Pada saat ada suami menghardik istri setiap hari, roh iblis senang. Karena dia akan memanaskan hati istrimu untuk membencimu lebih lagi. Dan akhirnya selingkuh di luar rumahmu. Jangan salah hardik. Hardiklah, bentaklah, usirlah roh jahat yang menyebabkan kerusakan itu. Tetapi berbicaralah, katakan tenanglah. Haleluya. Haleluya. Lalu angin itu reda.
roh jahat itu pergi. Dan karena roh jahat itu pergi, maka danau itu menjadi teduh sekali. Maka anakmu mengalami pertobatannya, istrimu mengalami pertobatannya, suamimu mengalami pertobatannya. Karena angin itu sudah reda, roh iblis itu sudah engkau usir di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dan rumah tanggamu, keluargamu, ekonomimu teduh sekali. Haleluya. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan takut terhadap keadaannya. Itu sudah pasti. Orang yang takut kepada keadaannya, kepada ekonominya, kepada masa depannya, nggak bisa tidur karena mikirin utangnya, itu karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan besarnya iman yang Tuhan pentingkan. Yang Tuhan cari iman cuman sebesar biji sesawi kok. Itu saja sudah cukup memindahkan gunung-gunungmu. Jangan pikir Tuhan mencari iman yang besar, tetapi Tuhan mencari iman yang ditempatkan di tempat yang benar, yaitu kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang sekarang menempatkan imannya di tempat yang salah, sehingga akhirnya dia semakin takut kepada keadaannya. Ada orang yang menaruh imannya kepada obat. Tuhan, pargogoi obaton. Apa bahasa Indonesianya? Tuhan, kuatkan efek obat ini Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak bisa bekerja tanpa obat. Itu kenapa orang itu hanya mendapatkan sehebatnya obat, bukan sehebatnya Tuhan. Karena dia menempatkan imannya kepada obat. Pada waktu kami divonis dokter dulu di tahun 2003 bahwa kami tidak bisa punya anak bagaimanapun ceritanya. Memang dokter ada kasih obat. Karena adik saya memaksa dokter itu memberikan obat kepada kami. Tapi baru sebentar saya makan, badanku sakit. Dan pada waktu kami berdoa, Tuhan menegur saya. Tuhan menegur saya. Kami baru selesai sekolah Alkitab. Kenapa sudah mulai menempatkan iman kepada dokter, bukan kepada Tuhan? Akhirnya kami mengambil keputusan, kami buang semua obat. Kami batalkan semua janji kepada dokter itu. Dan kami hanya berdoa. Sekali lagi kami katakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan tidak cari iman yang besar, Tuhan cari iman yang ditempatkan di tempat yang benar. Katakan amin. Kami berdoa. Kami katakan terima kasih Tuhan untuk anak laki-laki ini, padahal istri saya belum hamil. Kami puasa 2 kali seminggu untuk itu. Dan belum ada 2 bulan kami lakukan itu, istri saya hamil. Begitu positif hasilnya saya tahu itu anak laki-laki. Karena iman kami tempatkan kepada Tuhan, sehingga yang kami dapatkan adalah sehebatnya Tuhan yang tidak terbatas. Katakan amin. Haleluya. Mau menerima sehebatnya Tuhan yang tidak terbatas? Tempatkan imanmu di dalam Tuhan. Kalau engkau tempatkan imanmu di dalam obat, maka yang hanya engkau dapatkan adalah sehebatnya obat. Kalau engkau menempatkan imanmu kepada dokter, maka yang engkau dapatkan adalah sehebatnya dokter. Tapi kalau engkau menempatkan imanmu kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan sehebatnya Tuhan yang tidak
terbatas. Haleluya. Pada waktu Hana Situmorang dioperasi, pada waktu dia masuk ke ruang operasi, saya dan istri hadir di rumah sakit. Sampai selesai operasi 4,5 jam lebih, kami ada di rumah sakit. Saya berdoa, istri saya berdoa, Pak Tumorang berdoa. Tetapi tidak pernah keluar dari doa saya, Tuhan kuatkan obatnya. Tuhan jangan sampai dokternya salah. Tuhan pegang tangan dokternya, Tuhan. Gak pernah. Saya hanya berdoa, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah sembuhkan Hana. Padahal operasi masih berjalan. Karena iman itu ditempatkan kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan sehebatnya Tuhan yang tidak terbatas. Katakan amin. Katakan haleluya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Orang yang takut kepada keadaannya itu karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, yang menempatkan imannya kepada Tuhan, dia tidak pernah takut akan keadaan. Pada waktu kami memutuskan untuk full time di dalam pelayanan, meninggalkan bisnis kami, istri saya meninggalkan praktek dokter giginya. Emangnya manusia nggak takut? Tapi kami tidak takut. Karena iman kami tempatkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau melihat jumlah uang, seharusnya takut. Karena anak kami juga masih kuliah. Tetapi karena kami hanya melihat kepada Tuhan, maka kami mendapatkan sehebatnya Tuhan yang tidak terbatas. Katakan haleluya. Kalau engkau mau mendapatkan sehebatnya Tuhan yang tidak terbatas, tempatkan imanmu kepada Tuhan. Dan engkau tidak akan pernah lagi takut terhadap keadaanmu. Katakan haleluya. Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pada saat kita taat dan menempatkan iman kita kepada Tuhan, maka kita tidak lagi takut kepada keadaan kita, tetapi kita takut kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Sekarang banyak orang Kristen gak takut lagi sama Tuhan. Karena di gereja-gereja sekarang ada banyak yang pendeta tidak berani lagi berkhotbah tentang murka Tuhan, tentang amarah Tuhan, dan tentang takut akan Tuhan. Ada banyak gereja sekarang untuk menambah jumlah jemaat, mereka hanya berkhotbah tentang berkat, tentang kasih, tentang pengampunan, tapi tidak pernah tentang pertobatan, tetapi tidak pernah tentang murka Tuhan, tetapi tidak pernah tentang takut akan Tuhan. Tetapi kalau engkau punya iman dan engkau tempatkan kepada Tuhan, maka engkau tidak takut kepada keadaanmu, tetapi engkau akan sangat takut kepada Tuhan. Sehingga engkau taat kepada Tuhan. Karena orang yang takut kepada Tuhan yang taat. Katakan haleluya. Haleluya. Tetapi takut akan Tuhan. Firman berkata apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan dari ketaatan. Adalah awal dari berkat. Ketaatan adalah awal dari keajaiban Tuhan yang menakjubkan. Ketaatan adalah awal dari kebangunan kebangkitan rohani. Kalau kita mau hidup kita dipenuhi kuasa,
Kalau kita mau hidup kita dipenuhi oleh mujizat dan keajaiban yang menakjubkan dari Tuhan, hidup taatlah tanpa syarat karena takut akan Tuhan. Katakan haleluya. Karena kita tempatkan iman kita kepada Tuhan. Sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Barang siapa yang tidak menerima tubuh dan darah Yesus dengan sikap yang benar, maka ia tidak ada di dalam Kristus dan Kristus tidak ada di dalam dia. Terima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Terima Yesus seutuhnya sesuai dengan Alkitab ini. Amin. Jangan pilih-pilih bagian Yesus yang mana yang engkau makan. Taat tanpa syarat, taat tanpa memilih, maka berkat kemurahan itu menjadi milikmu. Haleluya, haleluya. Kami mengundang pemain musik, singers dan juga pelayan perjamuan kudus untuk datang ke depan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Firman berkata, barang siapa menerima tubuhku dan meminum darahku dengan sikap yang layak, sekali lagi dengan sikap yang layak Bapak Ibu Jemaat Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan tercurah kepadamu. Ampuni dosa kesalahan orang lain. Haleluya, haleluya. Berdamai dengan hatimu. Cabut akar pahit itu. Cabut akar kebencian itu. Cabut akar permusuhan itu. Sehingga Bapamu, Allahmu di surga pun mengampuni engkau. Karena firman berkata, barang siapa yang tidak mengampuni orang yang bersalah kepadanya, maka Allah Bapa di surga pun tidak akan mengampuni dosanya. Mari kita bangkit berdiri semua. Darahnya amat kuasa, sucikan